Berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kota Cilegon kepada Dr. Ismatullah Sihabudin. Dengan hormat kami silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati para kesepuhan masyarakat Cipaas yang telah berkumpul di sekitar kita, juga yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan kami, para alumni Himaptika Identika IKIP Bandung. Saya masih bangga dengan nama IKIP Bandung. Sekalipun di Google nyari-nyari lambang sudah nggak bisa. Akhirnya saya bikin lambang sendiri kemarin itu, ya, memaksakan diri supaya tetap eksis kira-kira. Para keluarga besar yang telah hadir tengah-tengah kita, ada istri saya, anak-anak saya, dan insya Allah juga beberapa kru yang mengerjakan kebun ini dalam waktu yang tentunya singkat, dikarenakan mengarah kepada tanggal ini sebetulnya. Sehingga apabila apa yang dilihat ini masih serba minimalis, dikarenakan memang persiapannya juga diarahkan ke waktu yang hari ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, kenapa masih disebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon? Kayaknya pengumuman itu kira-kira, ya, dari MC, karena kebetulan kita memang bermitra dengan para komunitas. Ada juga nih Pak Rois, ya, dan Pak Ega nih presidennya. Silakan berdiri Pak Rois. Ini Presiden Jaksa, ya, Pak Ega. Bukan tanggung-tanggung ini, Presiden ASEAN-nya itu ini orangnya ada di sini. Ya, yang tadi malam menginap di sini menata. Kita juga itu sebagai mitra komunitas dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat khusus di Kota Cilegon, umumnya di Provinsi Banten. Dikarenakan semenjak saya jadi kepala dinas awalnya 9,43, sekarang sudah 11,99. Ya, artinya ada peningkatan. Tahun ini saya pengen naik lagi. Padahal di Kalimantan Selatan sudah 58 indeks pembangunan literasi masyarakatnya. Ya, artinya Kota Cilegon masih di bawah angka poin, tapi nasionalnya sudah 13,01. Artinya kita sudah mendekati sekian poin lagi. Artinya tidak terlalu malu lah, ya. Dan kegiatan kita di sini hanya sebuah aspirasi dan inspirasi saja, dalam rangka juga memberi kesan kepada rekan-rekan supaya mengantar pulang tidak dari hotel tapi dari kebun ini, dalam rangka tentunya ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya sampaikan kepada teman, tidak menutup kemungkinan bila ke Cilegon nanti inilah tempat persinggahan kita, ya, sehingga suatu saat kalau seandainya ke Anyer, ya, artinya nanti ini akan ke depan tentunya berbeda lagi, karena kebun yang ke bawah nanti ada view di situ, batu gajah, bisa ngambil gambar ke bawah. Ya, nanti setahun 2 tahun lagi akan berubah sehingga boleh berkunjung, dalam rangka juga memberikan sinyal bahwa ini akan saya jadikan tempat kreativitas baik untuk masyarakat di sini, sehingga kita sebutnya apakah kampung literasi, apakah kampung kreatif, pokoknya hal-hal yang berbau inovasi untuk perubahan-perubahan pandangan masyarakat yang ada di daerah sini. Dan jalan ini belum terakses oleh jalan informal. Makanya kalau saya memberikan Google Map, saya nggak yakin, khawatir nanti mentok kepada jalan tertentu. Sekalipun kebun ini sudah saya daftarkan ke Google juga, tetapi faktanya masih kesangkut di jalan yang lain. Ya, makanya kayaknya perlu ngundang Google di sini nanti, supaya sepertinya Google-nya naik motor, sehingga selalu diarahkan ke jalan layang yang mentok gak bisa mobil. Padahal kadang tamu saya pada bawa mobil, tapi selalu arahnya ke Cijengkol kalau nggak salah, ya. Siapa Bu? Salah masuk aja. Ya, mungkin ke situ aja. Bukan salah masuk, Google-nya dulu yang salah masuk. Sehingga di peta Google itu, kalau masuknya dari Macak selalu diarahkan ke jalan yang jembatan layang. Tapi kalau dari Anyer bisa ke sini memang. Ya, ini informasi aja. Yang salah bukan kita, mungkin pihak Google juga punya keterbatasan. Nah, dalam kesempatan sekarang saya juga mengundang para syair, para seniman yang tentunya ini undangan non formal saja karena kedekatan pertemanan.
Dan Bu Rini ini salah satu leader dalam istilahnya apa Bu? Public speaking ya. Beliau ini instruktur nasional yang bermitra terus dengan Kemdikbud. Jadi kalau nanti di program Kemdikbud ada yang belajar public speaking, beliaulah instruktur yang dari Cilegon, sehingga MC-nya juga tentunya pilihan beliau. Ada yang bisik-bisik pun namanya siapa katanya. Nanti diumumkan kira-kira. Ya. Ya. Dan tempat ini juga akan saya jadikan tempat pelatihan lembaga beliau nanti apabila latihan vokal, kata saya silakan pakai tempat ini. Sebetulnya saya juga mengundang para pelukis kemarin. Jadi kalau ada tugu gerabah di sana, itu hasil Pak Indra kalau nggak salah, sekalipun itu kalau dipelajari menunjukkan apa sih yang di atas. Saya ambil atasnya itu jagung, ya, karena yang jualnya adanya jagung. Bawahnya itu semacam kompor, ya, kompor tradisional untuk menunjukkan bahwa kita jagung itu harus dimasak biar matang, biar enak dimakan kira-kira. Nah bawahnya itu sebuah apa namanya gentong ada 4 arah, ya. Jadi saya harapkan dengan gentong 4 arah itu menunjukkan bahwa kita itu dulu yang namanya kehidupan tradisional masyarakat selalu depan rumah tuh ada gentongnya untuk membersihkan kaki, tetapi masyarakat hari ini meninggalkan gentong, makanya tetap saya buat fasilitasi dengan cuci tangan yang ada, artinya kita mengantisipasi bahwa tradisional tetap kita perhatikan, tetapi faktor modern juga kita hidup ada di sana. Jadi harapan kita ini juga menjadi pemikiran buat kita semua, bahwa unsur-unsur tradisional, kalau Anda melihat di saung itu unsur-unsur apa namanya itu kalau angin besar pada berbunyi, itu saya ambil tempatnya jauh tuh. Nah belinya waktu saya kunjungan ke Bali, orang lain beriotan oleh batik dan lain, saya mencari alat-alat yang sifatnya bisa dipakai di sini kira-kira. Ya, jadi saya setiap kunjungan selalu memfoto, mencontoh saja untuk diimplementasikan. Tapi harapan kita memang sisa-sisa apa yang kita lakukan juga kita tempelkan di sini dalam rangka juga memberikan kesan yang terbaik. Ya, kalau saya tadi ngobrol sama Standar, ya itu faktor pekerjaan lain saya selain sebagai kepala dinas, guru dan lain-lain. Dari tempat ini akan dijadikan semacam tempat perenungan lah. Ya, perenungan saya menghindarkan diri dari hiruk pikuk kehidupan yang saya perkirakan nanti 2024 itu akan memanas. Nah, ketika memanas saya nggak ada di Cilegon, adanya di sini kira-kira. Ya, jadi ya ngahiyang lah bahasa Prabu Siliwanginya kira-kira. Ya, ya. Jadi nanti bentar lagi kita akan bangun tempat di sebelah sana di parkiran itu akan kita bangun tempat ya semacam front office-nya yang mungkin bisa nyaman untuk keluarga, satu keluarga atau 2 keluarga bisa menginap di sana. Tetapi jalan saya biarkan tidak saya buat infrastruktur aspal, justru itulah faktor yang menyembunyikan situasi seakan-akan tidak ada. Nanti saya bikin landasan helikopter saja kira-kira. Supaya datangnya dari atas ya. Dan itu yang saya sampaikan terkait dengan nama kebun Dr. Ki Haji Arief Pangerang. Nah ini supaya jangan salah paham ya. Saya waktu beres-beres sebuah gudang, nah ini namanya tukang bikin buku mah diceritain ini ya. Saya menemukan seonggok huruf-huruf yang saya tempel di gerbang tadi. Nah karena saya tukang merangkai-rangkai huruf, jadilah nama terbaiknya ini. Jadi huruf itu ada di sebuah pojok gudang. Nah, karena itu kelihatannya pesan mahal, tidak terpasangkan, maka saya rangkaikan cari nama terbaik. Nah, dapet yang terbaik namanya ini. Jadi bukan mentang-mentang dokter. Ya, bahkan kalau Anda amati di depan sana hurufnya beda-beda sebetulnya ketinggiannya, perataannya, tapi saya rangkaikan saja. Sehingga jadi saya mencari nama tidak menjadi sebuah inspirasi ya. Jadi ini rangkaian nama dari yang terbuang. Cerita ini yuk tuliskan. Nanti Pak Rois akan membahas ini, tuliskan. Ternyata
saya mulai gemar menulis itu ketika justru masalah banyak. Ketika saya dalam sebuah renungan. Ya, dalam waktu 1 bulan, saya pernah jadi 1 buku. Ya, ada buku yang ternyata yang 1 bulan jadi itu lebih tebal daripada buku yang berbulan-bulan. Jadi saya mengajak dengan adanya pertemuan ini, kenapa masih menyebut kepala dinas perpustakaan, promosinya, karena literasi itu jangan Anda berpikir menyusun buku itu pengen jadi bestseller, tapi buat saja seadanya, karena yang namanya disertasi, tesis, maupun skripsi, ternyata boleh nyontek, asal jangan semuanya. Nah, referensi itu boleh. Nah, jadi kenapa tidak kalau mau bikin ilmiah, itu juga mengambil bahasanya tulisan-tulisan orang lain, makanya kadang saya menulis itu sesuai dengan inspirasi, ya. Dan saya menulis menggunakan cara seperti, maaf nih ya, kalau saya kesinggung, seperti Al-Quran diturunkan, sehingga kalau ada peristiwa tertentu saya menulis, ada tabrakan motor saya tulis, yang ada orang pacaran saya tulis, sehingga kadang puisi-puisi cinta itu saya selewengkan arahnya seperti ke saya. Karena kalau menceritakan orang lain takut tersinggung, jadi saya jadi objek tulisan sendirilah kira-kira. Nah, jadi cerita-cerita yang saya tulis di dalam buku, yang mungkin hari ini nanti ada beberapa souvenir yang kita sampaikan. Pak Rois, souvenir sudah siap kan ya? Disiapkan. Nah, Pak Rois nanti akan sedikit membedah buku-buku saya supaya di sini ada faktor literasinya. Ya. Dan harapan kita pertemuan ini kalau cuma nyanyi, penyanyinya sudah siap, tapi kalau sebuah bedah buku kayaknya belum pernah ada dilakukan di acara reuni kira-kira. Nah, ini akan kita lakukan ya, supaya maksudnya teman-teman juga mengikuti cara saya membuat buku berikutnya ya, dan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Ya. Kayak sertifikat. Kalau pengen sertifikat kata gitu. Iya, nanti dibuatkan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan kepada masyarakat yang ada di sekitar ini, mungkin bisa menempati kursi-kursi yang ada. Insya Allah kita siapkan beberapa sajian. Dan saya mohon maaf ke Bu Ade ya, teman-teman yang lain. Ternyata saya plotkan hari ini juga mungkin tidak berminat. Bagi saya, ya bagi saya ini pilihan. Ya, mau hadir mau tidak, karena memang kita tidak berniat mengundang semua orang. Jadi saya mohon maaf, salam dari saya semua untuk kita, dan saya juga sebetulnya tidak menjadi ketua panitia. Semuanya itu senior saya, ya hanya saya karena tuan rumah mengambil inisiatif, mengatur schedule dan lain-lain, sehingga itulah kekurangan dan kelebihan saya. Sehingga kalau yang merasa tertinggal oleh saya, karena 5.0 itu speed and power arahnya. Ya, jadi kalau yang lambat saya tinggal. Jadi bagi Anda yang lambat akan tertinggal zaman. Nah, kalau 4.0 kan cuma era digital. Tapi 5.0 itu nanti adalah speed and power. Dan dalam era 5.0 itu akan ada 4 hal. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, nah sekarang ini ada pada proses complexity tadi. Ya, permasalahan berbagai hal terjadi. Dan ketidakpastian, ambiguity terjadi. Sebagai contoh, dolar sekarang naik, tapi harga emas turun. Itu contoh ambiguity. Ya, tetapi complexity masalahnya apa saja dipermasalahkan. Dan selalu terkait dengan berbagai hal. Nah, ini semoga jadi oleh-oleh apa yang saya sampaikan. Dan harapan kita, kalau memang Anda pengen tahu pikiran-pikiran saya, berteman saja dengan Facebook. Karena semua buku saya ada di Facebook saya. Jadi buku itu hanya rangkuman pemikiran sehari-hari, dituliskan oleh para penulis yang ada, tulisan saya dirangkum, dibuat, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rois dan Pak Ega. Inilah orang-orang yang selalu mendampingi saya dalam buku-buku saya. Saya belum berniat bikin buku yang setebal sound system, ya, bukan nggak bisa dijual, tapi memang bikin buku ternyata hanya orang-orang tertentu, bukan cuma harganya mahal, ya, tetapi ternyata itu juga menjadi kompleks saja permasalahannya ketika Anda berani menuliskan cerita Anda pada buku Anda yang tidak menutup kemungkinan mungkin itulah investasi yang paling abadi dari kita yang selama ini kita berkelut sama akademisi dan lain-lain. Itu aja, terima kasih ya.
Kalau saya ngomong nggak habis nih 2 jam ya. Saya cukupkan sekian. Selamat menikmati situasi yang ada ya. Mohon maaf pada akhirnya bila taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung turunnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Haji Ismatullah bahwa tempat ini adalah salah satu tempat untuk berapresiasi. Jadi menikmati, menghargai, dan menciptakan karya, ya Ki ya. Iya, kalau menciptakan karya itu kayaknya nggak enak kan kalau sendirian. Oh ya, Rin. memang begitu ya. Iya. Ada kalanya kita bareng-bareng begitu ya. Bareng-bareng Benar lebih sekali. seru ya. Dan ternyata saat ini ada kolaborasi. Wow, ini Aha. sesaat lagi Bapak Ibu kita akan menyaksikan kolaborasi puisi